an la ilaha illallah wa nasyhadu daripada yang mushaf. Sampai di sini bagaimana? Dua. Apa yang dua? Materinya. Tidur. Gimana murojaahnya, susah atau mudah? Lumayan. Mudah atau mudah? Mudah. Mudah atau easy? Gak ada. Siapa yang jadi pemateri kemarin? Ustaz. Enggak. Siapa yang jadi pemateri Muzakarah? Awal-awal. Ah, iya. Gimana perasaannya awal? Iya. Aman ya? Gimana liburan anu kemarin? Iya. Udah healing kan, berarti udah healing ya? Kan tidur, masa tidur ini? Tidur juga. Udah ya? Oke. Siapa ayo? Kira-kira. Tahu Syekh Tantowi? Ya, ada ulama azhar nama beliau Syekh Muhammad Sayyid Tantowi mengatakan man la ya'rif kaifa yastari la yastati ayyuwasila tariqahu fi talabil ilmi. Barang siapa yang tidak tahu cara istirahat, maka dia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam menuntut ilmu. Antum kalau belum bisa istirahat aja nggak tahu caranya, maka nggak bisa lanjut nih. Soalnya apa? Otaknya kayak gitu, otaknya penuh, terlalu syagol. Antum ibarat sebuah komputer hidupnya 24 jam selama 6 hari full. Kalau di hari ke-7 hingga dimatiin, ya bukan dimatiin juga, maksudnya diistirahatkan, maka dia menetap jadwal. Kayak robot. Nah, hari libur itu digunakan dengan baik. Ngapain hari libur? Ya healing, gitu ya. Yang healingnya tidur, yang healingnya belanja. Tapi kalau yang healingnya belanja perhatikan dulu ya, ada uangnya atau enggak. Yang healingnya jalan-jalan. Apa tadi Ustaz, boleh diulang nggak? Ya, dari mana? Dari salam. Boleh kita siap bersilakan dulu semuanya. Saya pikir teman saya ada yang ngulang lagi Ustaz dari awal. Udah tulisin aja Ustaz. Dari tanya kabar. Oh gitu, antum ketagihan ya di tanya kabar ya. Gak ada yang nanya. Ada juga. Banget sih. Sama. Batas tadi. Guys, kalau saya sehat Dari la yastati' jangan diwakaf, man la ya'rif kaifa yastarihu la yastati' ayyuwasila tariqahu fi talabil ilmi. Man bermula siapa? Yang tidak. Hah? Iya. Adalah la ya'rif. Ada yang tidak siapa? Hai. Man. Belum bisa absahan Ustaz. belum bisa Ustaz. Apa disepil kan guys? Tips and trick supaya cepat bisa absahan. Satu, niat. Yang kedua, Belajar. ya belajar. Kedua, ya lakukan. Ya baru mula siapa adalah layarif, tidak mengetahui siapa man kepada kaifa bagaimana yastari beristirahat siapa man. Nah, yastati. Jadi gimana? Jawab itu untuk diajarin nggak? Oh iya, belum. Jawabnya la yastati, tidak mampu siapa man
ayyuwasila akan melanjutkan siapa man kepada thariqahu jalannya man jalannya man balikan man fi talabil ilmi apa melanjutkannya itu di menuntut ilmu taluknya ke yuwasil. Kemarin kita sudah bahas terkait tentang abniyatul asma, yang mana fokusnya kepada abniyatul asma al-mujarradah. Hari ini kita akan belajar terkait tentang abniyatul af'al. Nanti kita bacakan dulu semuanya, baru nanti fokusnya ke dalam abniyatul af'al as-sulasiyah al-mujarradah. Gitu ya. Itu awalnya biar tahu alurnya gimana. Oke, saya bacakan. Abniyatul af'al. Abniyah af'al di sini maksudnya adalah bangunan-bangunan daripada fiil. Sehingga sama seperti isim kemarin, bahwasanya isim itu terbagi menjadi dua. Ada yang isim itu mujarrad, ada yang isim itu mazid, gitu ya. Isim mujarrad seperti yang kita bahas kemarin ada tiga, ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang mazid. Sementara mazidnya tidak kita sebutkan. Alasan tidak ada penyebutannya adalah karena dia terlalu banyak untuk didobit, gitu ya. Karena banyak, ada yang wazannya fa'a, ada wazannya fa'il, ada yang wazannya fa'lan, ada yang wazannya fa'il, ada yang wazannya fa'lah, ada yang wazannya fi'lah, ada yang wazannya fu'al, ada yang wazannya fu'al. Sehingga terlalu banyak untuk didobit, gitu ya. Maka tidak disebutkan. Nah, tapi nanti teman-teman harus pahami kalau yang mujarrad itu cuma ada 3, 4, dan 5, gitu ya. Nah, untuk isim sendiri nanti kalau dia mujarrad itu maksimal sampai berapa? Sampai 5. Kalau yang mazidnya itu maksimalnya sampai 7, gitu ya. Oke. Nah, sementara abniyatul af'al itu nanti akan terbagi menjadi 2. Ini berdasarkan apa? Mujarradnya dulu. Huruf aslinya ada berapa? Ada yang 3 huruf asli, ada yang 4 huruf asli, gitu ya. Nah, berarti fi'il itu lebih sedikit huruf aslinya daripada isim, karena isim itu sampai 5. Sementara fi'il itu cuma sampai 4, gitu ya. Begitupun dalam mazidnya, mazid isim itu bisa sampai 7. Maka ada dinamakan dengan al-ismu as-subai. 7 isimnya. Subai itu maksudnya apa? 7 huruf. Sementara fi'il itu sampai 6 saja, yang dinamakan dengan fi'il sudasi, gitu ya. Di sini nanti ada sulasi yang ketambahan, cuma ada sampai 3. Berarti 3 ditambah 3, 6. Rubai 4, ketambahan 2 huruf, berarti 4 tambah 2, 6. Berarti maksimal fi'il itu 6, gitu ya. Isim itu maksimalnya 7. Ya, dari sini tahap. Kenapa seperti itu? Kenapa kok isim harus dibatasi 7? Kenapa fi'il dibatasi 6? Pertanyaan pertama pada siang hari ini. Udah tadi start pertamanya. Alasannya adalah karena makna yang dibawa oleh isim dan makna yang dibawa oleh fi'il. 1. Kedua, karena syaraf yang dibawa oleh isim dan syaraf yang dibawa oleh fi'il. 1, saya terangkan. Ada isim, ada fi'il. Oke, pertama secara makna. Isim, contoh saya katakan kitabun. Apa makna kitabun? Selain buku ada lagi nggak makna lainnya? Tidak ada. Contoh isim itu nanti maknan lina sini hanya membawakan makna untuk dirinya sendiri. Contohnya tadi apa? Kitabun. Selain daripada kitabnya itu atau bukunya itu ada makna lain nggak? Tidak ada, karena dia cuma punya makna linafsi. Sementara fi'il itu punya 2 makna. Pertama makna linafsi. Kedua adalah zaman. Ya, contohnya adalah seperti kataba. Kataba itu maknanya menulis, tapi tidak hanya menulis. Masuklah makna lainnya, itu apa? Makna zamannya. Yaitu apa? Telah menulis.
Nah, telah ini muncul daripada kandungan yang ada dalam sebuah fiil. Maka ada berapa makna yang dibawa oleh fiil? 2. Yang makna yang dibawa oleh isim? 1. Sehingga yang 2 itu lebih berat daripada yang 1. Oke? Yang 2 lebih berat daripada yang 1. Sehingga kalau dia lebih berat, dia harus dikurangi 1. Gitu ya. Maka kalau isim itu maksimal 7, maka kurangi 1. Jadinya 6. Kalau yang mujarad isim itu ada 5, maka kurangi 1. Berapa? 4. Maka maksimal cuma 4 mujaradnya, mazidnya cuma maksimal 6. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke. Yang ini yang mudahnya. Oke. Kedua, karena isim itu lebih asyraf atau lebih mulia daripada fi'il. Dari segi apa kemuliaannya muncul? Karena dia sering menjadi umdah kalam. Sekarang, umdah kalam apa saja? Umdah kalam itu 2. Ada yang dinamakan dengan musnad ilai, ada yang dinamakan dengan musnad. Ini kaitannya nanti erat dengan jumlah. Jumlah itu ada berapa? Apa saja? Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sementara fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, 4 ini, mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il, itu semuanya adalah umdatul kalam. Gak mungkin sebuah kalam itu muncul tanpa adanya 4 hal ini, gitu ya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau nggak ada 4-4-nya, mustahil dia nanti menjadi sebuah jumlah. Mustahil dia menjadi kalam, gitu ya. Nah, umdatul kalam itu ada musnad ilaih sama musnad. Musnad ilaih ini nanti terdiri dari pertama mubtada, kedua bukan khobar, mubtada dan fa'il. Sementara musnad itu adalah temannya, berarti khobar dan fi'il. Oke, perhatikan. Nah, apa maksud daripada musnad ilaih? Musnad ilaih itu maknanya adalah sesuatu yang disandarkan kepadanya sebuah hukum. Contoh, Zaidun qaimun. Berarti dalam konteks ini, Zaidun qaimun itu kan ingin menyandarkan qaim, berdiri itu kepada si Zaid ya. Kita lagi menghukumi Zaid ini keadaannya apa? Qaim. Oke ya. Kedua, contohnya adalah apa? Qoma Zaidun. Nah, yang menjadi musnad ilaihnya adalah si Zaid. Kenapa? Karena kita ingin menghukumi si Zaid ini sedang melakukan apa? Bukan sedang melakukan apanya itu si Zaid. Nah, gitu. Paham? Bukan fiilnya yang kita hukumi, tapi siapa? Pelakunya yang kita hukumi. Pelaku ini sedang melakukan apa? Berarti musnad ilaih itu adalah sesuatu yang dihukumi. Oke? Ima dia mubtada atau ima dia fa'il. Sementara musnad itu adalah penghukumannya atau adalah kabar tentang mubtada tadi atau kabar tentang si fa'il. Maka kalau mubtada kabarnya datang dengan bentuk khobar, kalau fa'il kabarnya datang dengan bentuk fi'il. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Pahami ya? Nah, sekarang mubtada itu harus isim. Oke? Karena mubtada nanti terbagi 3. Ada mubtada itu mubtada apa? Ada mubtada sharif, ada mubtada mudmar, ada mubtada muawwal. Yang mana 3-3-nya itu nanti bentuknya isim. Maka mubtada itu isim. Kayak fa'il itu juga Isim. Ada nggak pernah ketemu fa'il itu fi'il? Namanya aja fa'il, antum kasih lagi fi'il. Jelas fi'il itu namanya fa'il. Nah, gitu ya. Maka dia pasti isim. Musnad itu ada khobar. Khobar ada 3 jenis, mufrad, jumlah, sama syibhul jumlah. Tapi yang menjadi asli daripada khobar itu adalah yang mufrad, gitu ya. Dan mufrad ini pasti isim. Sementara fiil itu adalah ya udah fiil itu ya fiil. Maka dari hal ini kan penghukuman umdah daripada kalam. Nggak mungkin kalam itu terbuat kecuali dengan ini. Paham ya? Nah, 1, 2, dan 3. Sementara fiil cuma ada 1. Maka isim itu dihukumi lebih mulia karena dia menjadi umdatul kalam lebih banyak daripada si fiil. Oke? Di sini jelas?
Nah, itulah alasannya kalau dia lebih mulia, maka dia harus lebih banyak daripada si fiilnya. Maka ketika fiil itu paling banyak 4, berarti isimnya berapa? 5. Kalau fiil itu paling banyak 6, maka isimnya berapa? 7. Itu adalah alasannya. Ya, ada alasan secara makna, ada alasan secara syaraf. Syaraf itu kemuliaan yang dia dapat untuk membentuk sebuah umdatul kalam. Oke? Itu di sini paham atau gimana? Sampai di sini ini ya, oleh sebuah fiil. Kalau isim itu kandungannya cuma makna dirinya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Sementara fiil itu adalah makna dirinya sendiri dan juga zaman atau waktu yang dikandung oleh sebuah fiil. Gak mungkin ada fiil tapi gak ada waktunya. Contoh, yaktubu, apa waktunya? Sedang atau akan, berarti zaman hal atau zaman mustaqbal. Sementara kata uktub, apa zamannya? Amar itu zamannya apa? Mustaqbal, yang akan datang. Berarti semua fiil itu pasti punya zaman. Oke. Sebenarnya itu bukan materi kita, materi itu. Itu kalau. Ya, abniatul afal. Ada abniatul afal itu sulasi, ada yang rubai, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Sulasi itu maknanya adalah yang huruf aslinya terdiri dari 3, rubai itu huruf aslinya 4. Mujarrad itu tidak ketambahan huruf ziyadah, sementara yang mazidah itu yang ketambahan huruf ziyadah. Gitu ya. Nah, mujarrad, sulasi mujarrad ini hanya ada 6 bab, yang mana ini teman-teman sudah hafal dalam amsilah, yang dikenal nanti dengan nama al-abwab as-sittah. Al-abwab as-sittah. Kalau ada menyebutkan al-abwab as-sittah, maka maksudnya adalah sulasi mujarrad. Dan ini urutannya sudah sesuai dengan yang diberikan oleh ulama. Maka urutannya sudah seperti itu. Maka kalau dikatakan babul awal antum ganti jadi fa'ala yafilu, maka kita bertanya, apa alasan untuk menjadikan fa'ala yafilu di bab pertama? Karena ulama itu punya alasan untuk meletakkan fa'ala yafilu di awal. Nah, gitu ya. Maka urutannya sudah seperti ini. Fa'ala yafulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yafilu, fa'ila yafilu. Sudah sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya. Fathu dhammin, kasru, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Gitu ya. Kasru fathin, dhammatani, kasrotan. Gitu ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, dhammatani, kasrotani. Gitu ya. Gitu. Fathah, dhamma, fathah, kasroh, 2 fathah, kasroh, fathah, dhamma, kasroh, kasroh. Udah, gitu ya. Yang di mana? Di babnya fa'ila yafilu, bab 6 fa'ula yafilu ada. Ya, bukan. Di nazam maksud nanti yang ada alasannya. Kita ada alasannya nanti. Hampir. Allah Akbar. Ya, ada alasannya nanti. Tapi ini adalah yang bukan yang masyhur, yang muktamadnya, yang rajih. Mau dimanapun nanti. Oke. Kedua, yang mazid. Mazid ini nanti karena kita katakan fiil itu paling banyaknya 6, sehingga kalau 3, maka nanti paling banyak ditambahkan itu 3 huruf agar menjadi 6. Maka ada 3 ditambahkan 1 jadinya 4. 3 tambah 2 5, 3 tambah 3 6. Yang terdiri dari 4 huruf atau mazid biharfin itu ada 3. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Sulasi mazid biharfaini ada in fa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'ala yaf'alu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Perhatikan 2 ini. Perhatikan ini. Kalau dia rubai, maka nanti mudhari'nya itu akan berbentuk dhamma. Gitu ya.
Sementara kalau tidak rubai maka bentuknya fathah. Fathah, fathah, fathah. Oke? Berarti teman-teman jangan kebalik. Kalau nanti ingin membentuk mudhari, maka perhatikan dia masuknya ke dalam bab rubai atau tidak rubai. Kalau dia rubai, maka mudhari'nya itu harus dhammah awalnya. Maka jangan dibilang af'ala yaf'ilu, karena dia masuknya rubai. Tapi yang benar af'ala yuf'ilu. Kalau dia misalnya selain rubai, contoh infa'ala, terdiri dari 5 huruf, maka jangan katakan infa'ala yunfa'ilu. Tapi yang benar apa? Infa'ala yanfa'ilu. Kenapa fathah? Karena dia bukan rubai. Jadi yang dhammah awal mudhari itu cuma ada di rubai saja. Gitu ya. Yang ada dhammah itu cuma yang di rubai saja. Oke. Rubai itu maksudnya sulasi mazid diharfin. Gitu ya. Yang 4 huruf saja. Oke. Kemudian yang di sini perhatikan. Kalau dia dimulai dengan ta, biasanya nanti akhirannya fathah. Gitu ya, sebelum akhir dari fi'il mudhari'nya itu fathah. Contoh, tafa'ala yatafa'alu. Alu. Tafa'ala yatafa'alu. Fathah ya sebelum akhirnya. Tapi kalau dia mazid, biasanya diakhiri dengan kasrah. Gitu ya. Lihat. Af'ala yuf'ilu, bukan af'ala yuf'alu. Fa'ala yufa'ilu, bukan fa'ala yufa'alu. Gitu ya. Istaf'ala yastaf'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Maka semuanya di akhir, sebelum akhirnya kasroh, kasroh, kasroh. Di mana yang ada fathah? Yang ada fathah itu cuma ketika depannya itu ta. Ya. Ta fa'ala yatafa'alu, infa'ala yanfa'ilu, karena dia depannya tidak pakai ta. Nah, gitu ya. Ingat, yang depannya ta, maka sebelum akhir di fi'il mudhari'nya pakai fathah. Kalau tidak ta, maka sebelum akhir di fi'il mudhari'nya pakai kasroh. Ya. Tapi yang anu itu Yang mana? Allah yaf'alu. If'ala yaf'alu. Di sini ada berapa lam? 2. Sebenarnya nanti ya Alilu. yang alilu. kayak aslinya seperti ini, tapi karena ada 2 lam, akhirnya ditasydid. Maka kalau tasydid nggak muncul yaf'alu. Ada alasannya. Ya, tapi kaidah umumnya seperti itu. Ya. Apa kayak di sini? If'ala yaf'alilu sebenarnya. Gitu ya. Ya, dari sini jelas. Kalau yang salah satu huruf ada istaf'ala yastafilu, if'awala yaf'awilu, if'awala yaf'awilu, if'ala yaf'alu. Ya. Kalau yang rubai, mujarad itu cuma ada 1. Kalau teman-teman nanti di hafalan di amsilahnya muncul fa'ala, fa'wala, fa'ala, fa'yala, fa'la, fa'lala, ada 6. Ya. Maka itu dinamakan dengan mulhaq. Nanti kita akan bahas mulhaq secara khusus, tapi dia cuma ada 1. Fa'lala yufalilu. Perhatikan. Kenapa saya bilang tadi yang di sini harus diperhatikan, ketika dia rubai maka dia fi'il mudhari'nya dimulai dengan dhammah. Ini juga rubai. Walaupun bukan mazid. Gitu ya. Rubai mujarrad, berarti dia cuma terdiri dari 4 huruf. Maka mudhari'nya juga dimulai dengan dhammah. Maka fa'lala yufa'ilu. Gitu ya. Nah, mazidnya ada 2 karena maksimalnya 6. Berarti 4 untuk jadi 6 itu cuma bisa ketambahan 2. Berarti tambah 1 atau tambah 2. Maka jadinya tafa'lala ya tafa'lalu, sama seperti yang di sana. Gitu ya. Kalau dimulai dengan ta maka jadinya fathah. Gitu ya. Tafa'lala ya tafa'lalu. Kalau dia dengan 2 huruf, if'alala yaf'alilu, if'alalla yaf'alilu. Gitu ya. Di sini jelas sudah saya bacakan. Nanti suasi mujarrad itu ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu.
Kalau sulasi mazid biharfin itu ada 3. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kalau dia sulasi mazid biharf ini dia ada 5. Pertama, infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'ala yaf'alu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Kalau sulasi mazid di salah satu huruf ada 4. Istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'aw'ilu, if'awwala yaf'aw'ilu, if'ala yaf'alu. Kalau rubai mujarad ada 1. Fa'ala yufa'lilu. rubai mazid biharfin ada 1. Apa itu? Tafa'ala yatafa'lalu. Kalau rubai mazid biharfa ini ada 2. Apa itu? If'alala yaf'alilu, if'alalla yaf'alilu. Oke. Saya dikasih pesan mau saya Fendi, ini disuruh hafal. Saya kasih waktu. Oke. Habisin. Udah. Oke. Pembahasan yang kita akan bawakan untuk sulasi mujarad itu sama seperti metode kemarin yang kita bawakan, yaitu adalah metode sabar wa taksir. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah membawakan wazannya dulu. Apa wazannya? Dan dalam fi'il mujarad dia ada 2 tahapan. Pertama ada yang tahapan di fi'il madinya. Kedua ada tahapan di fi'il mudhari'nya. Maka sabar wa taksir ini 2 kali. Gitu ya. Pertama untuk yang madinya dulu, berarti wazannya fa'ala. Ya. Dalam wazan fa'ala itu ada 3 huruf. Ada fa, ada ain dan lam. Berarti ada pembahasan terkait tentang harokat yang di fa, ada pembahasan terkait harokat yang di ain, dan ada pembahasan terkait pembahasan di lam. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah mengeliminasi yang bukan pembahasan kita. Apa yang bukan pembahasan kita? Lam. Kenapa lam bukan pembahasan kita? Nah, ini pembahasan ilmu nahwu. Maka tidak akan kita bahas karena dia merupakan awakhir kalimat. Gitu ya. Tuh. Berarti sudah keluar 1, tersisa 2. Apakah fa kita bahas? Ya. Ain kita bahas? Ya. Oke, berarti dua-duanya kita bahas. Nah, kalau fa dan ain kita bahas, kita tinggal menentukan harokat yang dibawa oleh fa dan harokat yang dibawa oleh ain. Gitu ya. Jadi yang nentu. Takut. Ayo kita senam dulu. Ya, ayo senam dulu. Angkat tangannya semuanya. Ada yang belum mandi. Iya malu. Udah. Dulu tangan. Yeay. Ya, semuanya tepuk pramuka. Mana ada yang pramuka? Ini daun juga Mesir. Oh, ya cukup ya, ini terlalu banyak intermezzo nih. Iklan. Oke, ada fa, ada ain. Kita katakan kemarin, coba datangkan dulu harokat dan adamul harokahnya. Berarti ada berapa? Ada. Fathah, kasroh, dhamma, sukun. Sama seperti kemarin, kita eliminasi satu persatu. Bisa nggak fathahnya dibaca di fa? Bisa. Kasroh? Bisa. Dhamma? Bisa. Sukun? Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa di awal tidak. Berarti sukun tidak bisa muncul lis. Berarti Tidak. Bis
sukun atau bis sakin boleh juga. Oke, bis sukun. Yang mustahil memulai sesuatu dengan Sukun. Jadi teman-teman, kalau awal mula itu antum ingin mulai kegiatan, saya mau mulai ngapal, saya mau mulai belajar, tapi yang antum lakukan cuma sukun, yang antum lakukan cuma diam saja, maka mustahil untuk mulai sama sekali. Karena yang pertama kali harus dimulai itu apa? Dengan apa? Harokat. Harokat itu apa? Gerak dulu. Terus hari ini. Saya tidak makan harokat tubuh juga ada. Yang penting antum nggak diam aja, udah. Karena ada tuh orang diam. Tidur. Nah, diam ya. Ada harokat sukun sudah kita hapus. Tersisa 3 harokat. Tapi pada hakikatnya muncul nggak harokat selain fathah? Tidak. Tidak ada harokat yang muncul selain fathah. Maka berarti ada dhammah dan kasroh yang dibuang. Tapi alasannya apa? Alasan dhammah dan kasroh dibuang itu adalah karena harokat ini berat, gitu ya. Dan fiil itu adalah kalimat yang membawa 2 makna. Apa tadi 2 maknanya? Mana nafsi sama zaman. Sehingga berbeda dengan isim yang bisa memunculkan harokat dhammah dan harokat kasroh pada awalnya. Karena kalimat isim itu cuma membawa makna linafsihi. Sementara ini bawa 2, gitu ya. Sehingga apa yang dia munculkan? Sehingga yang muncul adalah lebih berat daripada isim, sehingga menghapuskan harokat yang berat. Bisa dulu apa? Tidak digunakan. Kenapa? Berat. Bahasa yang digunakan adalah untuk li, dafi, ima'id, sikoh, laini. Apa maksudnya? Untuk mencegah berkumpulnya 2 hal yang berat. Mana beratnya? Pertama adalah siqalul harokat, gitu ya. Kedua adalah siqalu apa? Siqalu ma'nal fi'li. Apa siqal makna fi'li? Ada 2. Pertama makna binafsi sama zamannya. Di sini jelas? Nah, kenapa dhammah dan kasroh dihapuskan? Lidafi ijtima'id thiqalaini, untuk mencegah berkumpulnya 2 hal yang berat. Mana 2 hal berat itu? Pertama siqalul harokat, karena dhammah dan kasroh adalah harokat yang berat. Dan siqalu ma'nal fi'li, beratnya makna yang dibawa oleh fi'il, yaitu makna dirinya sendiri dan makna zamannya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu dhammah dihapuskan, kasroh dihapuskan, kenapa fathah masih ada? Karena dia paling ringan. Karena dia adalah akhoful. Benar. Ya. Berarti ada berapa harokat yang muncul pada fathah? 1. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Kalau ini sudah selesai, maka kita beralih ke ain fi'il. Ain fi'il munculkan lagi seperti yang ada di fa. Berarti ada berapa? Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Oke. Nah, sekarang apakah 4-4-nya bisa dibaca di ain? Tidak. Bisa dibaca di ain? Tidak. Bisa. Fa, a, fa, i, fa, u, fa. Gitu ya. Nah, tapi mana yang tidak kelihatan atau tidak muncul? Sukun. Yang tidak muncul sukun, fathah muncul, kasroh muncul, dhammah muncul, gitu ya. Yang tidak muncul itu cuma sukun. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan sukun di sini tidak muncul? Itu dia. Bukan mage, padahal dia ada mul harokah. Dia lebih ringan daripada fathul harokah. Benar? Benar. Alasannya adalah apa? Bukan, alasannya adalah kenapa di sini lidafi untuk mencegah bertemunya 2 sukun. Oh, dengan akhirnya. Ya, mana sukunnya? Padahal kan bacanya apa? La. Berarti kan bisa fa la. Nah, itu kan. Yaitu kapan? Yaitu adalah inda ittisalihi bil dhammah.
Oke. Bagaimana bentuk contohnya? Contohnya adalah seperti doroba bertemu dengan tak mutakalim. Nah, dia bacanya adalah dorobtu, gitu ya. Dan kaidahnya adalah kalau ada sebuah fiil madi bersambung dengan domir, maka lam fiilnya harus disukunkan. Maka jadinya dorobtu, dorobta, dorobti. Kalau nanti ro-nya itu disukunkan, maka akan iltiqo sakinain di sini. Kalau iltiqo sakinain salah satunya harus dihapuskan, berarti menghilangkan salah satu komponennya, gitu ya, tanpa ada alasan lebih lanjut. Ya, ini berlaku di semuanya nanti. Maka apa alasannya sukun dihapuskan? Bidaf'il iltiqo sakinaini inda isali bil dhamair. Maka dari sini maka sukun dihapuskan. Tapi apakah dhammah dan kasrah perlu dihapuskan? Tidak. Walaupun dia harokat berat, tidak perlu dihapuskan karena meringankannya sudah ada di fa fiilnya. Maka di ainnya tidak usah lagi untuk diringankan. Gitu ya. Oke, sampai di sini jelas? Oke, lamnya dibahas? Tidak dibahas. Dari hal ini berarti fa di sini menghasilkan berapa kesimpulannya? Cuma satu. Di ainnya menghasilkan berapa? 3. Berarti 1 dikali 3 3. Mana 3 itu? 3 itu adalah 1 fa, 2 3 fa. Ini hasilnya. Nah, ana hija. Natijah hasilnya 3. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau enggak kita masuk ke mudhari dulu baru untuk nyetak. Nyetak nanti dulu biar paham dulu secara keseluruhan bentuknya gimana baru dicatat. Oke, kita masuk ke dalam bina mudhari. Yang dinamakan dengan bina mudhari itu adalah bina yang ditandai dengan kemasukan huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah itu alamatul mudhari', bukan domir. Orang seringkali salah paham ketika berubah tadribu. Maka mana fa'ilnya? Ta'nya Ustaz. Bukan, tak di sini namanya huruful mudhara'ah. Gitu ya. Harful mudhara'ah. Dia tanda untuk fi'il mudhari', bukan domir. Ya. Maka di sini kita bahas. Berarti yaf'alu ada 4. Pertama adalah lam. Oke. Lam, ain, fa, dan huruf mudhara'ah. Oke. Nah, dalam hal ini nantinya kita keluarkan dulu yang bukan pembahasan kita. Apa yang bukan? Lalu di sini bukan pembahasan kita sama sekali sehingga dia keluar. Tersisa berapa? 3. Tersisa 3. Pertama adalah jangan sebut ya, tapi sebut harful mudhara'ah. Kedua itu apa? Fa. Ketiga adalah ain. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang dari awal lagi. Dalam ya atau huruf mudhara'ah ada berapa harakat yang bisa muncul? 2. 4. Coba dulu kan ya. Fathah, kasroh, dhamma, sukun. Nah, dari ini mana yang bisa muncul? Sukun kita hapuskan. Alasannya apa? Itu listihalatil ibtida'i sukun. Oh, istihalat tidak sukun. Oke, sekarang tersisa fathah, kasroh, dan dhamma. Alasannya sama seperti yang ada di sana. Yaitu apa? Kasroh dan dhamma itu dihapuskan. Kenapa? Bukan takolain, tapi bacanya apa? Tikolain. Karena dia tikol. Kalau takolain itu jin dan manusia. Nah, berarti kalau dia takolain untuk mencegah berkumpulnya jin dan manusia, nggak gitu konsepnya. Ya, ini ilmu bahasa Arab bukan ilmu gaib. Nah, berarti di sini alasannya adalah li
jam'i ijtima'i siqolain. Oke, sikol apa? Sikol sikol makna fi'il. Tahu ya, ini apa tahu. Oke, lanjut. Berarti yang tersisa cuma fathah. Nah, sekarang masih ingat nggak kaidah karahiyatu tawali arba'in mutaharrikat? Apa itu? Gak bisa dia Nggak tahu. Kemana kemarin? Ada sebuah kaidah bunyinya apa? Karahiyatu tawali arba'in mutaharrikat. Apa itu? Itu adalah orang Arab itu tidak suka ketika ada 4 huruf berturut-turut yang berharokat. Contoh dibacanya apa? Fa'alala. Itu nggak senang orang Arab. Maka kalau untuk mencegah karohiyah ini bagaimana? Maka salah satu hurufnya harus disukunkan. Berarti ini ada berapa huruf? 4, gitu ya. Berarti kalau semua berharokat boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus diberikan Sukun. di mana sukunnya? Di fa atau di ain? Fa. Boleh di fa nggak? Boleh. Boleh di ain nggak? Boleh. Tidak boleh di ain. Oh, tidak boleh. Kenapa itu? Kenapa tidak boleh di ain? Oke ya, perhatikan. Pertama, di sini itu berarti ada 4 harokat, fathah, kasroh, domah, sukun ya. Oke. Dan fathah, kasroh, dan domah itu dihapuskan. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena nanti di ainnya itu harus sukun. Dan ketika di sini sukun, boleh nggak Kak? Dan mohon maaf, Kak, dan di sini harus apa? Berharokat, gitu ya. Kalau di sini berharokat, di sini boleh nggak berharokat? Tidak. Nggak boleh, karena nanti kena karahiyatu tawali arba'in mutaharrikat. Sampai di sini coba pahami dulu perlahan, tapi pastiin dulu. Ya boleh. Tinggal dibalikan tadi. Kalau tadi adalah di sini lidah fi'il iltiqai sakinain, maka di sini apa? Sama saja. Berarti nanti lidah fi'il si. Kan ya, saya kalau menghapuskan tuh gini. Ya, kalau begini berarti dia yang bisa muncul. Lidah fi'il iltiqai sakinaini. Kapan? Inda ittisalihi bid domair. Pertanyaannya, kalau di sini kan jelas domirnya darabtu, tapi kalau di fi'il mudhari mana yang akhirannya bersambung dengan domir? Maka contohnya adalah ketika kemasukan nun niswah. Contoh adalah yadribu ditambahkan nun niswah, maka jadinya apa? Yadrib. Nah, kalau ro-nya yang diberikan sukun dan di sininya ini, maka iltiqa sakinain lagi, gitu ya. Maka dia tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Maka tetap ro-nya itu harus diharokati, sementara dotnya atau fakilnya itu apa? Disukunkan, gitu. Maka jadi yadrib. Nah, gitu ya. Berarti lidah iltiqa sakinaini inda ittisalihi bid domair itu satu. Oke? Ini bentar dulu. Sama. Dan apa? Walidaf'i ini satu. Walidaf'i karahiyati tawali arba'il mutaharrikat. Karena alasannya tidak hanya untuk iltiqa sakinain yang ada di ain, tapi juga apa? Untuk mencegah adanya 4 huruf berharokat berturut-turut, gitu ya. Maka dia harus muncul sukun di sini. Ada 2 alasan, gitu. Berarti ini nggak mungkin. Sekarang, berarti di ain itu apa yang mustahil muncul? Yang itu adalah sukunnya. Yaitu kenapa? Lidafi iltiqa iltiqa sakinain. Alasannya apa? Sama lidah iltiqa sakinaini sama apa? Ittisalihi. Oke, inda ittisalihi bid domair
Sama yang kedua apa? Lidaf'i karahiyati. Awali arba. Enggak mau hadir kan? Kawali arba'in mutahat buka. Oke ya. Nah, itu alasannya. Berarti di sini fathah, kasrah, dhammah, sukun yang dihapuskan cuma sukun. Oke. Nah, dari sini maka munculkan natijahnya. Apa itu di huruf mudhari'? Berapa harokat yang bisa muncul? Di fa-nya berapa muncul? 1. Di ain-nya berapa yang muncul? 3. 1 dikali 1 dikali 3. 3. Berarti ada 3. 1 adalah ya. Lalu 2 adalah ya. Ayu. Ketiga adalah ya. Lalu. Oke, sampai di sini natijahnya. Natijah. Oke. Ini kan baru satu persatu. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Pertanyaannya, abwab sita itu dihitungnya madi saja atau bergabung antara madi dan mudhari? Bergabung. Berarti nanti harus kita gabungkan natijah yang ada di sini dengan natijah yang ada di sini. Tapi coba catat dulu bagian yang ini gimana, sampai dipahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Foto guys, foto. Apa tahu Ustaz? Ini ulama yang capek buat kaidah seperti ini, antum meringkas langsung menjadi samai. Nah gitu. Berarti Ustaz, siapa yang bilang antum juga kayaknya ya? Atau siapa ya? Yang ilah dalam kubah itu doif. Jadi dia cuma takribiyah. Ustaz Yusuf ya? Ustaz Yusuf. Ya. Jadi kayak sebenarnya kayak gini-gini kan kadang ada pengecualian kan Ustaz. Ada kaidah nih, tapi kalau di sini kok kayak gini, itu kan pengecualian jatuhnya. Nah, jadi sebenarnya kaidah ini tuh buat apa namanya? Pembenaran. Enggak, takribiyah aja biar kita gampang paham gitu loh. Oke, kalau dikatakan seperti itu boleh. Tetap semuanya kaidah itu pasti nanti ada pengecualiannya. Saya nggak pernah mengatakan kaidahnya dari itu. Tapi kayak kaidah-kaidah gitu ada namanya nggak sih, misalnya kayak gini tuh kaidah apa gitu? Kaidah firman. Oh gitu aja. Kaidah. Dan ini muncul nanti justru yang seperti ini muncul. Ini didorong dengan hasil natijah yang kedua. Dorong itu dikali natijah satu dikali. Tadi natijah satu ini berapa? 3. Natijah 2? 3. Berarti 3 dikali 3? 9. Yang adanya? 6. Berarti ada 3 yang hilang. Apa tuh? Ya. Kalau kita tulis, berarti ada fa, ala, ke, nah kita lagi aja ya. Maghrib ya Ustaz ya. Punya tapi harus tulis 3 yang kurang aja. Yang punyanya dieliminasi. Kamu nanti bingung. Masya Allah, baik kali kan Ustaz Farhan. Masya Allah. 4 kali sahur. Jadi aktif-aktifnya Ibu. Aktif banget ya Bun. Oke. Gimana caranya? Ingat tadi di fi'il madinya dulu. Fa'ala, 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 fa'ila, fa'ila, fa'ila. Fa'ala, fa'ula, fa'ula. Fa'ala ya. Yaf'alu, yaf'alu. Fa'ala ya. Yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Fa'ala ya. Yaf'alu, Fa'ala ya. yaf'ilu, yaf'ulu. Fa'ula ya. Alu, Fa'ula ya. yaf'ilu, Fa'ula ya. yaf'ulu. Oke. Sekarang ada 6, ada 9, berarti ada 3 yang harus kita eliminasi. Mana
dia yang 3 itu fa'ala yaf'alu ada atau tidak? Ada. Fa'ala yaf'ilu? Ada. Fa'ala yaf'ulu? Ada. Fa'ila yaf'alu? Ada. Fa'ila yaf'ilu? Ada. Fa'ila yaf'ulu? Ada. Ya. Kemudian fa'ula yaf'alu? Oh ada. Tidak ada. Ada. Fa'ula yaf'ilu? Fa'ula yaf'ilu? Ada. Oke. Berarti ada 3 yang harus ditandai ini dari 9. Oke. Nah, sekarang ditanyakan apa alasannya 3 ini dihapuskan. 1, alasannya adalah untuk fa'ila yaf'ulu dan fa'ula yaf'ilu itu kaidah yang digunakan sama seperti kemarin, yaitu apa? Beratnya harokat. Dalam hal ini bukan dilihat dari apa? Dari huruf 1 ke huruf 2, tapi dari intikal dari 1 ke intikal yang ke 2, sigo yang 1 ke sigo yang kedua. Sehingga di sini yang diperhatikan sekali itu adalah ain fiilnya. Coba perhatikan ain fiil. Oke, ain fiil di sini berharokat kasroh, ain fiil di sini berharokat dhammah. Sehingga ada intikal perpindahan dari harokat berat kepada harokat berat lainnya, tapi tidak sama jenis. Sehingga dalam pengucapan itu akan menimbulkan keberatan ataupun secara mana juga berat, gitu ya. Sehingga hal seperti ini akan mengakibatkan untuk dihapuskannya wazan ini. Oke. Kenapa tadi? Karena perpindahan harokat yang berat kepada harokat berat lainnya yang tidak sejenis. Begitupun di nomor 8, harokat dhammah berpindah ke harokat kasroh yang tidak sejenis, maka akan mengakibatkan intikal, maka harus dihapuskan. 2 itu sudah dihapuskan, berarti sisa berapa? 1, yaitu fa'ula yaf'alu. Kalau digunakan kaidah tadi, maka tidak akan menghapuskan sama sekali, karena perpindahan harokat berat kepada harokat ringan, sehingga secara pengucapan itu masih ringan, gitu ya, masih ringan. Maka ada nggak kaidah lain? Tidak ada kaidah lain. Sehingga ketika tidak punya ilah, maka kaidah yang digunakan selanjutnya apa? Sana'i. Maka ini dicoretkan karena sana'i tidak didengar dari orang Arab sama sekali. Sementara ini ini kiasi. Ini juga kiasi. Maka daripada 9 tadi, maka fa'ala yaf'alu ada, fa'ala yaf'alu ada. Tidak, coret, ada. Ya, maka muncul berapa? 6. Ada 6. Itulah muncul yang 6 ini kau dibawakan ke sana, gitu ya. Maka ada alasan eliminasinya. Nah, pertemuan besok kita bahas kenapa tartibnya seperti ini. Ya, itu juga punya alasan kenapa fa'ala yaf'ulu didahulukan. Padahal kita kalau nulis secara kemungkinannya saja bisa fa'ala yaf'alu saja. Ya, itu yang akan kita bahas besok. Dari sini ada pertanyaan.